Jangan sampai mati motor listriknya di tengah jalan, ya guys. Ini motor listrik, keluaran Greentech tipe VP ya. Keluaran terbaru untuk tahun 2024. Simak videonya dan tips anti mogok di tengah jalan. Salam Oprex. Inilah perbedaan dengan seri sebelumnya ya. Tombol pengaturan kecepatannya cukup ditekan-tekan. Jadi seri terbaru ini memiliki 4 kecepatan giginya ya guys. Cukup ditekan tombolnya, percepatan akan berubah dari 1, 2, 3, 4 dan kembali ke arah kebalikannya. Ayo kita hidupkan menggunakan anak kunci terlebih dahulu. Setelah hidup, akan menampilkan jarak tempuh motor ini terlihat baru 51 km. Kemudian otomatis ketampilan 0 km dan akan berubah sesuai jarak tempuh motor ketika berhenti. Saatnya menunjukkan perubahan kecepatan gigi motor ini. Di sebelah kiri menampilkan perubahan kecepatan ya guys. Cukup tekan tombolnya untuk perubahan kecepatan motornya ya. Motor ini gigi standar ketika pertama kali dihidupkan akan berada di posisi 2. Untuk memulai perjalanan, tekan tuas remnya sampai tulisan ready muncul di odometer. Selanjutnya tinggal putar tuas gasnya ya. Oke guys, saya matikan dulu. Sekarang saya tunjukkan fungsi remote-nya. Untuk menghidupkan motor dengan remote, cukup tekan 2 kali lambang petir. Fungsi remote tidak bisa melepas kunci leher ya. Kunci leher tetap dengan anak kunci, jadi ketika motor diparkir terkunci leher, harus buka kunci leher, lalu hidupkan dengan remote. Untuk mematikan motor, dari remote tekan tombol buka kunci bagian tengah remote. Ayo kita tengok motornya dari lampu dan bagian-bagiannya. Untuk lampu depan motor ini, ada saklar on-off-nya ya. Tinggal kita atur saklarnya yang berada di sebelah kanan di atas tombol percepatan gigi. Untuk saklar sein, ada di sebelah kiri, tapi posisinya cukup jauh menurut saya. Oke guys, saya matikan dulu motornya karena anak kunci akan saya gunakan untuk membuka bagasi dan baterai motor listrik ini. Sebelum cek bagasi kita tengok ban depan dan pengeremannya ya. Ukuran ban 90/90 dan pengereman cakram masih sama dengan seri pertama. Untuk pengereman belakang masih menggunakan rem tromol atau kampas. Nah, untuk bagasinya ada di sini yang bagian depan, perlu kunci untuk membukanya. Lanjut bagasi tengahnya sekaligus tempat baterai. Ternyata bagasi tengahnya zonk ya guys. Kenapa bagasinya tidak ada dan mengapa? Akan saya lanjutkan di durasi berikutnya. Saya tutup dulu joknya ya guys. Nutup joknya rada susah, perlu cukup tekanan baru bisa terkunci. Inilah tampilan motor seri 2024 jenis baterai lithium. Kalau pernah lihat seri pertama motor mirip Vespa ini, perbedaannya ada di tombol percepatan dan tampilan odometer yang lebih keren dikit. Sekarang, saya tunjukkan kembali bagasi dan mengapa bagasinya tidak ada dan alasannya. Bagasinya seperti ini dikarenakan baterai lithiumnya cukup besar. Oke, sekalian saya sabut baterainya untuk proses isi ulang dayanya.
Untuk motor non-baterai lithium alias menggunakan baterai kering, motor ini mempunyai bagasi tengah ya guys. Kenapa ada ruang bagasinya? Dikarenakan baterainya ada di bawah ini. Baterai seharusnya ada 5 buah kecil-kecil, namun tidak bisa dicabut. Ini hanya menunjukkan perbedaan dengan non-lithium ya guys. Kekurangan non-lithium pembisian baterai harus langsung di motornya. Kedepannya motor ini akan saya modifikasi tempat baterainya agar mempunyai bagasi tengah. Saya lihat bagian bawah masih ada ruang untuk taruh baterai lithiumnya. Untuk proses pengisian daya seperti ini ya. Untuk jenis lithium, proses charger kurang lebih 3-4 jam. Lampu merah proses isi daya. Ketika penuh proses pengisian otomatis berhenti dan ditunjukkan indikator charger berubah jadi lampu hijau. Kemudian tinggal pasang ulang di motornya ya guys. Usahakan posisi saklar posisi off ya. Ketika proses cabut pasang baterai motornya, untuk mencegah terjadinya arus singkat di kelistrikan motor listrik. Setelah baterai terpasang, saklar tinggal on-kan kembali. Begitu pula, bila motor tidak akan digunakan durasi lama lebih baik saklar power ini dimatikan saja. Tip anti mogoknya ialah, ketika baterai sudah menunjukkan nilai kurang dari 20%, segera lakukan pengisian daya dikarenakan 10% baterai kurang lebih dapat menempuh jarak 1-2 km saja. Tidak mau kan mendorong motor ini? Hehehe. Untuk jarak tempuh motor ini, sekali isi baterai penuh sekitar 40-70 km saja. Ini tergantung kecepatan motor ya. Semakin rendah gigi kita gunakan jarak tempuh bisa maksimal hingga 70 km. Semakin tinggi gigi digunakan daya hisap baterai makin tinggi pula. Tinggal sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau mau jarang isi baterai, ya gunakan gigi rendah dengan kecepatan santuy yang penting sampai. Itulah tadi penjelasan motor ini, semoga berkenan. Terima kasih.